Ini laporan praktikum yang Ibu sebar ke kalian. Jadi ada apa tadi? Ada laporan awal, itu sebelum praktikum, ada laporan akhir setelah praktikum. Itu kalau kita praktikum langsung offline. Ini ada formatnya sudah Ibu tuliskan. Kalau biasanya kita laporan awal itu tujuan, landasan teori, metodologi percobaan, langkah kerja, sampai di sini. Itu laporan awal. Ini laporan awal. Biasanya. Ini ada di penuntun. Hanya saja Ibu ulang lagi, hanya saja teori dasarnya ini kita tambahkan. Di penuntun biasanya cuma sedikit, nanti Ananda tambahkan. Ananda bisa lihat jurnal tentang teorinya, tentang teori praktikumnya, bisa lihat internet, bisa lihat buku. Kemudian sisanya ini nanti di laporan akhir. Begitu. Kalau di daftar pustaka mungkin nanti bisa masukkan teori dasar, teori dasarnya bisa masukkan ke daftar pustaka. Kemudian di saat pembahasan kita menggunakan referensi misalnya bisa ditambahkan di daftar pustaka. Jadi yang itu laporan awal, ini laporan akhir. Oke. Nah, lanjut. Kemudian tadi ada pertanyaan, Bu, apa itu analisis data? Itu tadi, kalau kita melakukan praktikum offline, kita akan bisa analisis data. Analisis data ini didapat dari data percobaan. Misalnya, kita stop. Suaranya putus-putus, Bu. Sekarang masih putus-putus? Iya, Bu. Sia? Masih, Bu. Ya. Jaringan kayaknya. Ini Ibu share screen satu lagi tentang praktikum kita yang lalu. Kelihatan tampilan apa? Tampilan Google. Google, Bu. Google ya. Ibu copy yang praktikum kita yang tadi. Misalnya, mana dia? Misalnya. Sampai di sini masih kelihatan? Oke. Masih, Bu. Masih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita skip aja nih. Nama saya Martin Mas Asti atau Safi. Tujuan dari percobaan ini, mahasiswa diharapkan dapat melakukan analisis. Kalau kita praktikum offline, nanti kan kita memiliki modul praktikum. Di dalam modul itu ada tercantum tujuan, judul. Ini salah satu disebutnya. Tujuan, sana kan. Nah, ini bahannya. Saya Bu tanya dulu. Seperti larutan amilum 1%, setelah kalian tonton itu fungsinya apa? Ada yang tahu? Dapat poin. Apa fungsinya larutan amilum 1% setelah kalian tonton? Tadi sudah ditonton kan? Untuk ditambahkan dalam larutan Na2S2O3, Bu. Sebagai apa dia? Sebagai indikator dia. Ya, sebagai indikator. Nanti dia muncul warna apa, Sinta? Biru tua, Bu. Nah, jadi terbukti kalau dia sebagai indikator. Sinta ya. Mantap, lanjut. Jadi sini dia pakai vitamin C, ada beberapa buah, 2 macam ya, yang larutan sama yang tablet. Nah, ini standarisasi larutan I2. Jadi data percobaan itu kita dapat dari sini nanti. Misalnya saat kita praktikum, berapa mili yang kita masukkan ke dalam
Erlenmeyer, misalnya 10 mili. Ini kan yang tetesan-tetesan. Nah, ini kelihatan kursor ibu ini. Ini apa namanya? Yang kursor ibu ini apa? Yang panjangnya apa nih? Yang dipegangnya. Dipegang. Buret. Ya, buret. Ini apa? Sebagai pengikat buretnya apa? Holder. Nah, Iya kan? Oh, statif. klem Statif. dan standar. Ini klem dan standar. Ini klem, ini standar. Ini buret. Jadi, data percobaan itu kita dapat dari sini. Misalnya 10 mili larutan apa yang dimasukkan ke dalam Erlenmeyer? Larutan I2. Ya, I2 itu di dalam buret, Sinta. Oh, buret tuh, Bu. Ya, buret larutan I2. Konsentrasinya 0,01 kan? Itu di buret. Nah, tuh kita tengok. Nah, ini dia ngepasin si buret. Jadi di buret itu ada garis-garis ukurannya. Nanti kita bagaimana cara mengisi buret itu tidak ada rongga udara. Kemudian yang bagian atasnya tadi, bagian atasnya ini penuh dengan larutan nanti. Ini kan ada apanya nih? Ada tanda batasnya. Tanda batasnya larutan harus sampai sini. Kalau dia bening, kita menggunakan mana? Cekung bawah apa cekung atas? Pernah dulu ibu kasih tahu. Tanda batasnya mana? Larutannya larutan bening. Tanda cekungnya cekung bawah apa cekung atas untuk mempaskannya? Ya, ada yang tahu? Jadi, kalau misalnya larutan I2 itu kan larutannya bening. Iya, bening. Kemudian ada pernah nengok larutan KMNO4? Warnanya ungu gelap. Jadi itu perbandingan warna bening dengan gelap. Kalau dia bening, kita pakai cekung bawah. Pernah nggak masukkan larutan, kemudian nampak cekung bawahnya? Jadi, kalau kita praktikum menggunakan larutan bening, di saat mempaskan di garis batasnya ini, kita gunakan cekung bawah. Tapi, kalau misalnya kita menggunakan larutan berwarna seperti KM4, kita gunakan cekung atas. Ya. Diingat ya. Ini dia pakai corong. Kenapa pakai corong? Kenapa nggak langsung saja dimasukkan? Karena ada corong nih. Dimasukkan ke dalam buret. Jadi, karena mulut buret itu kecil, takutnya ada ketumpahan nanti, maka digunakanlah corong. Corong itu pun tidak dipadatkan, terlalu dipadatkan meletakkannya. Itu agak dimerengkan sedikit agar larutannya mengalir gitu. Oke. Lanjut. Nah, kalau ini, tadi Ibu bilang larutan I2 bening atau apa? Bening, kata kalian. Larutan I2 itu bukan bening. Ini larutan I2, warnanya memang berwarna, tapi masih nampak cekung bawah, cekung atas kan? Jadi kalau masih nampak seperti ini, kita menggunakan cekung bawah. Tapi seperti KMN4, kalau KMN4 itu kan tidak nampak lagi cekung bawah, cekung bawahnya. Makanya kita gunakan cekung atas. Kalau masih nampak, kita gunakan cekungan bawah. Jadi larutan I2 itu warnanya coklat keorange ya. Ini apa? Timbangan apa? Neraca, Bu. Neraca apa, Sinta? Analitik, Bu. Oke, ini adalah neraca analitik. Ini kenapa dia dipuas? Karena takutnya ada sisa-sisa dari zat-zat yang dipakai orang. Jadi cara penggunaannya setelah diletakkan tadi kaca arloji, kan keluar tuh angkanya, misalnya beratnya 10 misalnya. Kemudian ditekan 0.
Tujuannya ditekan 0 agar dia kembali 0 dan di saat untuk penimbangan zat berikutnya kita tinggal melihat saja. Misalnya ini, tadi kan sudah di 0 kan. Nah, diletakkan. Nah, dapatlah dia. Berapa tadi? 0, berapa tadi? Tunggu. Didapatlah berat dari Na2S2O3-nya 0,24. Ini yang nanti ke data kita. Pertama tadi ada larutan I2 dengan konsentrasi 0,01 M. Kemudian tadi ada juga ditimbangnya, sekarang ditimbangnya Na2S2O3 sebanyak 0,2404 gram. Itu data. Itu namanya data percobaan. Lanjut. Sebelumnya ada tadi di dalam Erlenmeyer. Di dalam Erlenmeyer tadi ada ya. Sebentar. Oh, belum ada. Oke, kan dia ini 0 kan, kemudian ini kaca arloji ya. Tuh kaca arloji. Dicatat masanya katanya. Itu tadi gunanya untuk percobaan. Data percobaan. Dilarutkan Na2SO3 tadi dengan Aquades. Begitu cara melarutkannya. Cara melarutkannya pertama kaca arloji yang kita gunakan tadi kita tuangkan massa dari Na2SO3 tadi Na2S2O3 tadi ke dalam gelas apa nih? Gelas piala. Masukkan ke dalam ini, kemudian siram dengan Aquades kaca arloji tadi, mana tahu ada sisa-sisanya. Semprotlah dengan botol semprot. Dilarutkan di dalam gelas piala dulu dia. Dilarutkan, kita aduk-aduk dengan batang pengaduk. Kemudian kita masukkan ke dalam labu ukur. Dia menggunakan labu ukur 100 ml. Ini sebenarnya bukan rapat ya, dia dikasih rongga sedikit biar dia mengalir. Kemudian disemprot apa tadi? Corong tadi disemprot, mana tahu ada sisanya. Kita disemprot, kemudian dia di batas akhir. Nah, di sini. Nampak kan? Cekung bawah, cekung atas nampak? Nampak, Bu. Kelihatan cekung. Nampak, Bu. Nah, kalau dia larutan bening seperti ini, kita gunakan cekungan bawah sampai batas ini ya. Ingat, nanti mana tahu kita ujian Ibu tanya. Cekung bawah. Kalau dia larutan bening. Dilarutkan dalam labu ukur. Lanjut. Nah, ini dia tadi ada seperti tetesan. Jadi dia takut kalau pakai botol semprot semua, dia takut nanti melebihi dari batasnya. Jadi digunakannya lah pipet tetes untuk mempaskan meniskusnya. Meniskus itu ya batas akhir tadi. Nah, kemudian ditutup, baru dihomogenkan. Itu menghomogenkan ya. Jadi dia biar rata, dihomogenkan. Itu cara menghomogenkan. Kemudian dituangkan ke gelas beker atau gelas piala. Kemudian, nah, di sini dia dipipet sebanyak 10 ml larutan. Kemudian dia dipipet tadi 10 ml larutan. Nah, diambil 10 ml, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Ditambahkan 0,5 ml amilum 1%. Nah, kelihatan ya. Nah, di sini dia memipet pakai apa nih namanya? Dia memipet gunakan apa? Yuk, Cinta aja tadi jawab sama Ramatul Yulisa. Yang lain mana? Menggunakan pipet volume, Bu. Pipet ukur. Ya, pipet takar, pipet ukur. Tapi lebih banyak orang menyebutnya itu pipet takar. Lanjut, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian ini dia dititrasi. Apa saja yang di dalam buret? Apa tadi yang di dalam buret? Larutan I2.
Oke. Siapa tuh Indah ya? Yuk. Jadi masukkan literasi dengan dia dengan I2. Lanjut. Nah, itu nampak enggak di saat dia literasi antara bening dengan kuning gitu dia. Nah, kan ada agak biru-biru dongker itu ya. Itu apa namanya tadi indikator yang dimasukkan? Amilum. Ya, milum. Nah, tuh. Nampak kan perbedaannya? Sebelum titik akhir literasi, setelah titik akhir literasi. Jadi warna titik akhir literasi apa? Biru tua, Bu. Biru tua. Biru tua. Nah, dicatat volume hasil literasi. Maksudnya volume hasil literasi ini berapa mili? Tadi kan sudah kita nolkan yang di buret. Kita kasih di batasnya. Jadi berapa mili dia terpakai untuk literasi? Tengok nih. Catat volume literasi. Mungkin terpakainya itu ada misalnya 3 mili. 3 mili I2-nya terpakai misalnya. Kita lakukan triplo. Triplo ini 3 kali pengulangan. Tujuannya apa? Nanti takutnya ada kesalahan atau bagaimana. Jadi kalau kita lakukan triplo, dia tidak, kalau misalnya dia benar, dia tidak akan jauh meleset dari yang pertama. Misalnya yang pertama 2 mili, 2 mili. Yang kedua mungkin nanti 1 mili, 1,9 atau nanti yang ketiga 2,1 gitu. Jadi di kisaran di situ. Nanti yang 3 kali itu kita rata-ratakan mana yang ini, mana rata-ratanya, begitu. Paham sampai di situ? Paham sampai di situ? Oke. Nanti diambil rata-ratanya ya. Lanjut. Literasi sama 3 kali. Sekarang dia pembuatan 100 ml larutan sampel protekal. Ini vitamin C protekal. Kita buat 100 ml. Ini nanti data percobaannya. 100 ml sampel larutan protekal yang akan kita buat. Bagaimana caranya? Ada perhitungannya. Misalnya nanti Ibu kasih tahu, Sinta tolong buat 100 ml larutan protekal ya. Kira-kira bagaimana caranya? 100 ml larutan protekal. Berarti menggunakan labu berapa? Menggunakan labu ukur yang tadi tuh. Labu ukur 125. Berapa kok 125? Mili, Bu. Gunakan 100 mili, labu 100 mili tadi. Berarti berapa tuh 100 mili labu ukur? Kalau protekalnya kira-kira berapa gram? Biar dia jadi 100 mili. Jangan sembarangan, misalnya 5 gram aja Bu dimasukkan ke dalam ini kan jadi 100 mili juga. Tapi bagaimana dengan konsentrasinya? Kita lihat ya, kita tonton biar kalian lihat. Nah, terus larutan sampel protekal. Jadi dia di sini bentuknya tablet sama ada larutan ya tadi ya. Nah, ditimbangnya 1 keping protekal. 1 keping protekal itu beratnya 4,4827 gram. Ditimbang. Dihaluskannya. Ini penghalusnya itu menggunakan lumpang dan alu. Lumpang yang mana? Lumpang ini, alu ini, atau bisa disebut juga mortal. Dihaluskan. Bu, Ya. kenapa timbangannya itu dikasih dinding kaca itu, Bu? Atau biar tidak terkontaminasi apa, Bu? Di sini kita menggunakan neraca analitis. Kalau neraca analitis itu tinggi akurat konsentrasinya. Jadi di saat kita menimbang, awalnya kita itu membersihkan dulu area atasnya itu. Kita bersihkan menggunakan kuas, nih kuasnya. Kemudian ditutup. Kenapa? Karena dia di sini analitis, jadi ketelitiannya tinggi. Angin pun masuk dia akan terhitung, Andre. Belum lagi nanti lagi nimbang, misalnya kacanya dibuka, nyamuk mungkin numpang duduk di situ, atau lalat mungkin numpang duduk di situ. Jadi
nggak sesuai nanti yang kita inginkan berapa beratnya dan berapa sebenarnya masanya. Jadi nanti memang dia itu harus tutup kan analitis, neraca analitis gitu Andrea. Tadi kan dia ukur tablet 4,487 kemudian dihaluskan. Nah, lanjut. Dihaluskan. Nah, diletakkan kaca arloji. Kaca arloji kemudian tadi itu keluar angkanya, kemudian dipencetnya 0 agar semuanya ini 0 karena dia akan nimbang massa dari ini. Di 0 kan? Ditimbanglah dia. Nah. Oke. Berapa tadi dapat masanya? 2. 0,2. Dia ada perhitungannya ini, kenapa dia diambil 0,2. Oke, itu dilarutkannya. Dilarutkan ke dalam aqueduct dulu biar gampang dia larut, karena butiran-butiran halus kalau langsung masuk ke gelas ukur, ke labu ukur, takutnya dia nanti butiran-butiran halusnya itu tidak larut. Setelah larut baru dimasukkan ke dalam labu ukurnya. Disemprot, gelas pialanya disemprot, masukkan ke dalam labu, begitupun corong. Nah, di sini dia ngasih ke batas akhirnya. Kalau dia larutan bening, kita menggunakan cekung bawah. Kemudian kita homogenkan. Ya, sudah homogen dia. Masukkan lagi ke gelas beker. Yang di dalam labu ukur tadi itu namanya larutan induknya. Jadi jangan langsung ke situ, takutnya nanti terkontaminasi larutan induknya. Kalau kita ingin menguji antara larutan induk dengan yang akan diuji, lebih baik dituangkan seperti ini. Jadi yang tadi itu dia tersimpan rapi, tidak terkontaminasi apapun. Begitu. Kemudian dia diambil 10 mili. Diambil 10 mili dimasukkan ke Erlenmeyer. Ini indikator. Memilum 0,5 mili. Biasanya itu menggunakan pipet tetes. Tapi karena di sini dia 0,5 mili, dia bisa menggunakan tetekan. Titrasi, ini awal, ini akhir. Dihitung ininya berapa volume yang terpakai. Diulang sampai 3 kali sama dengan yang tadi. Kemudian ini dia mengukur yang vitamin C water lemon ini yang cair lagi. Nah, di sini dapat Anda lihat bagaimana cara melakukan pengukuran yang dia berbentuk liquid dan yang padat. Nah, ini ya. Jadi UC 1000 itu di pipetnya 1 mili. Dimasukkan ke labu ukur. Nah, gini. 1 mili dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mili. Jadilah dia larutan, berarti konsentrasinya berapa tuh? Nanti Ibu kasih tahu. Ibu tunjukkan caranya. Berbeda ya. Kalau tadi dia massa dia 0,2 ya. Berapa tadi? Dia 0,2. 0,2 gram. 0,2 gram dimasukkan ke dalam labu ukur, dilarutkan sebanyak 100 mili. Kalau ini dia 1 mili ke dalam 100 mili. Larutkan. Oke. Tuang ke gelas beker. Itu namanya bola hisap. Kenapa dia dikempeskan dulu? Agar dia gampang menghisap larutan.
di sini dia ada dua semacam, bukan tombol sih, tempat kita nekan, ada untuk naik, ada untuk turun. Di sini di bagian sini dia naik, bagian pinggir sini dia turun, nggak ke sini dia turun, menurunkan larutan. Nah, kita menurunkan larutan itu melewati dinding dari Erlenmeyer. Jangan langsung cemplung gitu. Bisa lihat. Ini dia pipetnya dulu. 10 ml. Nah. Tunggu. Nampak dia nurunkannya lewat pinggir dinding. Nanti setelah diturunkan lewat pinggir, nanti itu misalnya ini mana ya? Misalnya ini labu, misalnya dimasukkan, nanti seperti dibeginikan, digoreskan ke dinding Erlenmeyer itu, supaya larutan sisa yang ada di sini turun semua. Jadi benar-benar 10 mili dia. Tapi di sini nggak dilihatkannya. Tambahkan indikator. Udah. Kita titrasi lagi, titrasinya 3 kali, triplo. Tujuannya apa? Untuk memperkecil kesalahan. Jadi nanti kita antara 3 itu kita ambil rata-ratanya. Tapi di sini nggak dilihatkannya ya berapa mili yang terpakai. Nih, saya ganti perhitungannya. Data pengamatan. Nah, data pengamatan itu sama dengan data percobaan. Sebentar ya. Oke, lanjut. Data pengamatan itu sama dengan data percobaan. Massa natrium tiosulfat pentahidrat sebesar kan? 0,2468 gram berasal dari penimbangan. Teringat tadi di penimbangan segini, teringat dari video tadi? Ingat ya? Jadi di saat dia nimbang pertama kali itu. Kita simbolkan dengan A. Kedua, massa 1 keping sampel vitamin C protekal sebesar 4,4595 gram. Kita simbolkan sebagai B1. Didapatkan juga dari penimbangan. Yang ketiga, massa sampel vitamin C yang kita gunakan dalam percobaan. Sampel vitamin C yang kita gunakan dari penimbangan didapatkan 0,2002 gram. Kita simbolkan sebagai C1. Selanjutnya, untuk sampel UZ1000, volume untuk 1 botol sampel sebesar 104. Ini 140 mili itu yang di dalam botol tadi tanpa dikurangi, yang di botol orange. Belum diapa-apakan, terus isinya 140 mili. 40 ml. Kita simbolkan sebagai B2. Kemudian, volume sampel vitamin C yang kita gunakan dalam percobaan sebesar 1 ml. Kita simbolkan sebagai C2. Tabel 1. Hasil titrasi standarisasi larutan iodium atau I2 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Paham maksud tabelnya? Tabel Nggak paham, Bu. Jadi di sini di saat dia titrasi tadi kan volume Na2S2O3-nya sama-sama 10 mili. Awalnya kan 10 mili. Kemudian dia dititrasi dengan I2. Dengan I2 yang ada di dalam buret. Ingat? Kan awalnya dia masuk kan ke dalam Erlenmeyer. Itu kan dia 10 mili. Kan? Kemudian dititrasi dengan I2. I2 yang ada di dalam buret. Ini buret. Ini misalnya Erlenmeyer. Ini kan kita pipet tadi 10 mili yang di dalam Erlenmeyer Na2S2O3-nya.
Yang tadi yang 0,2468 tadi kan dimasukkan ke dalam labu ukur 100, kemudian dilarutkan ya. Diambil 10 mili. Ah, ini dia 10 mili dalam Erlenmeyer. Kemudian ini dia dalam burat I2. Kemudian dititrasi, ternyata volume I2 yang terpakai itu 10,1 yang terpakai. 10,1 ya. Paham sampai situ? Belum, Bu, belum. Kita ulang lagi. Paham, Bu. Dia kan tadi Dia kan tadi Na2S2O3 5H2O ditimbang 0,2468 gram. Ingat ya. Kemudian dilarutkannya ke dalam labu ukur. Dalam labu ukur 100 mili. Kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur, diencerkan sampai tanda batas. Kemudian larutan Na2S2O3 ini diambil 10 mili, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Anggaplah ini Erlenmeyer, masukkan dia ke dalam Erlenmeyer. Tadi kan sudah ada di burat kita I2. I2 kan sudah dimasukkan awalnya, Andre tadi telat masuk. Tadi ada Tundre I2 di dalam buret. Kemudian kita tambahkanlah si ini dulu, larutan Na2SO4 yang 10 mili tadi dengan apa indikatornya? Si amilum. Yes, amilum, dimasukkan amilum 0,5. Sudah ya. Kemudian kita titrasi dengan I2. Titrasi sampai warnanya tadi apa? Biru tua. Biru tua. Biru. Ya, betul, kita kunci. Jadi, di saat biru tua itu terjadi, ternyata volume yang terpakai di buret ini 10,1 mili. Volume I2 yang terpakai itu 10,1 mili untuk mendapatkan warna biru tadi. Warna titik akhir titrasi tadi, kita memerlukan 10 mili,1. Sampai situ paham? Paham, Bu. Oke, sip. Yang dia kan dilakukan triplo. Kemudian diambil lagi 10 mili, ternyata dia didapat 10 mili lagi yang I2-nya. Kalau tadi 10,1, yang keduanya 10 mili saja. Itu tadi tujuannya triplo agar tidak ada terjadinya kesalahan. Takutnya nanti misalnya satu 10 mili, satunya lagi 20 mili. Itu kan melenceng jauh. Makanya dilakukan triplo, itu fungsinya. Jadi memang penggunaannya itu di antara kisaran 10. Nanti yang 3 ini kita rata-ratakan itu. Coba tengok ya. Kita bisa lanjut? Bisa, Bu. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Penentuan kadar vitamin C dalam sampel protekal dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 3, hasil titrasi. Nah, ini yang pertama. Kemudian tadi kan ada yang protekal aja. Ikan. Kalau yang protekal dia penggunaan volume I2-nya ada yang 10,3, ada 10,1, pokoknya hanya kisaran di 10 dia. Ya. Begitupun di kadar vitamin C yang UC 1000 tadi. Kalau ini dia berbeda. Ini kan bubuk tadi. Kalau yang ini dia berupa larutan tadi, ternyata yang terpakai itu I2-nya 1,5 mili, 1,7, jadi hanya kisaran di 1 komaan, nggak sampai 2, 1,5 lah. Nanti dirata-ratakan. Kan tadi 3 percobaan kan, 3 yang dilarutkan dalam labu ukur, yang masih ingat? Ini 3 ini yang dilarutkan tadi dalam labu ukur. Ini berupa padatan, ini berupa larutan. Ingat kan? Ini. Ingat kan? 1, 2, 3 dia. Ingat kan? 3 tabel ini didapat dari mana? Ingat? Tahu? Tahu? Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Kalau tahu kita lanjut. Bagaimana tahu? Tahu 3 tabel ini dari mana? Nggak tahu, Bu. Kalau yang pertama tahu tadi ya. Yang pertama ini tahu tadi ya. Yang pertama ini tahu tadi kan?
Dari mana dapatnya? Kalau yang kedua ini tadi kan ada tuh protekal yang kita timbang. Kemudian kita larutkan ke dalam labu ukur 100 mili, nah terus diambil 10 mili. Diambil 10 milinya tuh ini dia. 10 mili protekal kan dilakukan triplo 3 kali. Diambil 10 mili, kemudian dititrasi dengan I2 yang di dalam burat tadi. Ternyata dapatnya 10,3. Dilakukan 3 kali, ternyata nih rata-rata kisarannya itu di 10,3, 1,1 dan 0,2. Berarti di kisaran 10 lah volume yang terpakai I2-nya. Paham sampai situ? Penentuan kadar vitamin. Paham dari mana datangnya? Paham datangnya dari mana? Kalau paham bilang paham, kalau enggak tanyakan di mananya yang tidak paham. Halo. Halo Ananda semua. Ya, bagaimana? Ya. Paham kira-kira? Paham nggak? Kira-kira paham nggak? Sampai di situ. Kurang paham, Bu. Di Soalnya tadi mananya? terpaham, Bu. Soalnya tadi terkeluar, Bu. Oh, terkeluar nanti ya, tonton di videonya saja. Yang masih nyimak dulu, yang masih nyimak kira-kira paham? Siti. Nggak paham juga, Bu. Nggak paham Siti ya? Nah, coba tengok ya, ini dia. Nah, ini dia Siti. Ini tabel yang pertama. Kan tadi ditimbang, ini sudah melarutkan ya. Tadi kan ditimbang, kemudian dilarutkan dalam labu ukur 100. Nah, ini dia kan. Kemudian dihomogenkan. Kemudian diambil 10 mili, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Ini Erlenmeyer. Di dalam burat tadi I2 ya. Ingat kan dalam burat I2. Nah, 10 mili ini yang di dalam tabel tadi. Kan ada 3 10 mili, dia akan dilakukan triplo 3 kali. 10 mili, 10 mili, 10 mili. Kemudian di sebelahnya kan tadi ada 10,1, 10 mili, kemudian 10,2. Itu merupakan dari volume dari I2. Berapa I2 yang terpakai? Nih, mana buret? Ini sebentar. Nah, ini kan I2 nih. Mana I2 tadi? Nah, ini I2 kan di dalam buret nih dimasukkannya. Nah, itu ada garis-garisnya itu, garis-garis angka yang volume dari ininya. Tuh gampang kan? Di situ dia 10,2, 10,1. Di situ. Paham sampai di sana? Bu. Nah, paham kan? Paham, Bu. Jadi di situ dia. Kita kembali lagi ke tabel. Nah, ini dia tabel kita tadi. Kan ada 10,1, 10, 10,2 itu yang untuk Na2SO S2O3 ini. Ini dia. Kemudian tadi kan ada yang bentuk kepingan. Yang bentuk kepingan kan kita buat juga tadi jadi 100 mili. Ingat kan? Kita timbang kemudian dilarutkan dalam labu 100. Ini dia datanya. Dia kan 3 kali juga. Tabel 3. 10 mili, kemudian ini yang terpakai untuk I2-nya. Yang ketiga tadi UC1000 tadi yang berupa larutan, ini dia tabelnya. Kelihatan tabelnya? Ini dia tabelnya. Ternyata dia kalau di saat UC1000 ini terpakainya cuma 1,5, 1,7, 1,6. Nanti ini kita rata-ratakan, itu yang akan kita ambil. Next, kita lihat ya. Hasil titrasi penentuan kadar vitamin C dalam sampel UC1000 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Nampak sampai di situ? Perhitungan. Perhitungannya. Untuk perhitungan yang pertama, kita Oke. akan menghitung normalitas dari Normalitas apa? Di kimia analitik 1 kita belajar normalitas apa? natrium Konsentrasi. tiosulfat. Sayang. Rumus yang kita gunakan Suaranya nggak ada, Bu. Suaranya kemut, Bu. Oke. Normalitas itu konsentrasi. Di sini dia cari konsentrasi dari Na2S2O3 dengan rumus N sama dengan M kali N. M ini molaritas. Lanjut ya. Ini kita sudah pernah belajar di kimia analitik 1 kan waktu itu? Masih ingat? Lanjut. dikali N. Valensinya adalah 1. Kemudian nanti kalian memasukkan massa natrium Ini ada angka 248 gram per mol. Ini dapatnya dari mana MR-nya? MR dari Na2S2O3, Bu. Ya, betul. Tahu kan dari mana datangnya ini? Kalau 1000 ini dia ketentuan. 100 ml tadi yang labu ingat? Labu ukur. Ya, ingat Labu kan? ukur, Bu. Ya, oke. Satu ini apa? Konsentrasinya yang awal. Kan 0,01 tadi kan? Ingat? Jadi ini dia dibulatkan menjadi mol. Kan tadi kan 0,01 N apa M? Masih ingat? N, Bu. Ya, N. Kemudian dijadikannya M molaritas. Jadi 1 ya. tiosulfat dari hasil pengamatan ke dalam rumus ini sehingga akan didapatkan normalitas natrium tiosulfat sebesar J normalitas. Nah, jadi nanti dapat konsentrasinya. Selanjutnya, untuk perhitungan standarisasi larutan I2, kita menggunakan rumus Nanti dicari ya. N1V1 sama dengan N2V2. Dari rumus N1V1, N2V2, kita memasukkan data. Dari hasil pengamatan, sudah ada kode huruf J, D, dan E yang bisa kalian masukkan. Sehingga nanti kalian akan mendapatkan nilai normalitas dari I2 sebesar K. Nanti dicari ya. Kan tadi sudah ada. Sudah Ibu kasih tahu. Sudah dicatat kan tadi perhitungannya? Untuk penentuan kadar vitamin C sampel protekal, kita gunakan rumus yang sama, yaitu adalah N1V1 sama dengan N2V2. Di mana kenapa dia berbeda? N1V1 kadar vitamin C protekal. Sementara tadi sama dengan N2 kali V2 dibagi V1. Ini maksudnya apa? Astagfirullah. Ini N1V1. N1V1 ini kan ada 2 V-nya nih. Yang dia tadi kan ada 2, ada 10 sama 10,2 kan? N1 nanti dimasukkan nanti ya kita perhitungannya ke sini. akan melakukan perhitungan dari hasil perhitungan sebelumnya. Normalitas I2 sebesar K dikalikan G dibagi F. G dan F dapat kalian lihat dari hasil pengamatan. Sehingga nanti kalian akan mendapatkan nilai normalitas vitamin C sebesar L normalitas. Kemudian, dari normalitas yang kita dapatkan, kita akan menghitung molaritas dengan rumus N besar atau normalitas dibagi N kecil atau valensi. Sama dengan L dibagi 2. Hasilnya sebesar M molaritas. Mol vitamin C sama dengan M dikali V
sama dengan M dikali F. F dapat dilihat dari hasil pengamatan sama dengan N milimol. Milimol dikarenakan volume dalam mililiter, sehingga ketika dikalikan hasilnya milimol. Mol total vitamin C sama dengan mol vitamin C dikalikan Fp atau faktor pengenceran, sama dengan N dikali 50/10, sama dengan N dikalikan 5, sama dengan O milimol. Massa vitamin C sama dengan mol total vitamin C dikalikan mR vitamin C, sama dengan O dikalikan 178 gram per mol, sama dengan P miligram. Massa vitamin C total sama dengan massa vitamin C dibagi massa timbang dari percobaan dikalikan massa tablet 1 keping protein. Nah, nanti bisa ditonton sampai akhir. Di sini dijelaskan perhitungannya. Anda tinggal masukkan angka-angka tadi. Ibu stop share dulu. Ibu kembali ke laporan tadi. Share. Nah, di sini kelihatan ya. Kalau yang tadi seperti tabel-tabel, kemudian tadi berapa yang ditimbang, itu masuk ke data percobaan. Kemudian tadi ada perhitungan-perhitungan, ada rumus-rumus, itu masuk ke analisis data. Kemudian di pembahasan itu Ananda yang bahas sendiri. Dimana misalnya ada perbandingan antara teori landasan teori, kemudian dari yang setelah Ananda praktikum. Nah, itu tadi ya pembahasannya. Kemudian dinyatakan juga di sini. Ternyata ada perbedaan kan antara yang berupa bubuk tadi dengan larutan, kan terdapat perbedaan pemakaian I2. Ternyata kalau yang bubuk dia lebih banyak menggunakan I2 sampai 10, sekian. Sementara dia tadi yang larutan hanya berupa hanya 1,2, 1, berapa gitu kan ya. Tidak sebanyak yang padatan yang bubuk tadi. Bisa dimasukkan dalam pembahasan. Kemudian di kesimpulan, simpulkanlah apa hasil praktikum tadi, bagaimana, begitu. Kira-kira sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke ya. Jadi Ananda kerjakanlah laporan yang pertama ini. Kan kita sekarang sudah praktikum yang keberapa nih? Ke-6 ya? Ke-6 ya? Iya, Iya, Bu. Bu. Keenam. Oke. Karena sudah ke-6, kalian cicil-cicil juga yang sebelum-sebelumnya. Buat seperti ini juga. Berarti dirombak ulang semua ya, Bu, dari praktikum pertama dibuat kayak gini juga. Atau gimana? Bukan dirombak, dibuat baru seperti ini. Ya berarti kan praktikum yang kemarin, yang praktikum 1 dibuat kayak gini lagi. Ya. Praktikum laporannya. Kecil sampai nanti dikumpul yang 1 sampai yang 5 itu nanti di akhir dikumpul. Di akhir praktikum nanti. Tapi yang khusus yang 6 baru kita mulai nih. Kumpulkan berarti 3 hari lagi. Yang 5 kan udah, Bu. Iya, makanya Ibu bilang yang 5 itu kan kita gunakan tablet yang format yang seperti ini. Yang 5 itu yang sebelumnya. Yang 5 sebelumnya itu dikumpul nanti di akhir perkuliahan praktikum kita. Misalnya di pertemuan keberapa nanti di saat kita mau UAS, di pertemuan ke-16 atau di pertemuan ke-15. Di saat itulah yang 5 praktikum awal ini dikumpul. Tetapi yang praktikum yang ke-6 ini 3 hari lagi kumpul laporannya. Berarti nggak jadi jam 8 malam nanti, Bu ya? Jadi jam 8 kan, Bu? Kok nggak ini ya, nggak mudeng ya kalian ya. Kan tadi Ibu bilang khusus yang
Yang 6 ini, kan ini praktikum 6 nih. Yang praktikum 6 ini berarti 3 hari lagi kumpulnya. Ya, tidak jam 8. 3 hari lagi kumpul laporan akhirnya. Kalau laporan awalnya jam 8 malam ini. Kalau keseluruhannya ini nanti jam 3 hari lagi. yang ini jam Jam 8 8. ini kan gampang, cuman tinggal lihat di internet disalin ke ini. Ya kan? Kalau ini ya lah bisa kalian Ya, Bu. begitu, paham? Paham, Bu, paham. Satu Ibu contohkan punya Adrian ke kalian sebentar. Dan sebanyak ini kalian satu yang baru ngumpul Adrian. Sebentar. Mana dia tadi punya Andre tadi? Nah, ini punya Andre. Nih ya, ada dia sudah ngumpul. Nah, tujuan, oke. Andre, ini dirata pinggirkan, Andre. Nah, ini kan Andre kan nambah nih teorinya, dia carinya di internet, di jurnal, gitu. Kita ratakan. Kan teorinya. Nah, kemudian ini metodologinya ini alat dan bahannya yang digunakan. Nih, betul kayak seperti ini. Ini gambar dan bahannya, betul. Cara kerja, oke. Nah, ini kan 3 nih. 1, 2, 3. 3 juga tabelnya tadi kan? Ini dia. Betul, Andre. Jadi kenapa tadi Andre? Ore, benar. Nah, analisis datanya yang tadi itu ya. Oke. Berarti saya tinggal nambah analisis data, Bu, ya? Ya, Andre cuma analisis data lagi. Nah, betul. Kesimpulan. Oke. Begitu caranya. Mantap, Andre. Tinggal analisis data. Cepat nian, Bu. Belum lagi ditengok. Ya janganlah ditengok, nanti sama pula isinya. Nengok aja, Bu. Gambarannya seperti ini. Nah, Referensi, Bu. referensinya. Bu. Nah, sudah. Banyak lah itu di internet. Oke ya. Sekian dulu ya. Apa tadi yang Bu bilang? Jangan sampai nggak tahu lagi mana Ismet. Enak aja dia bilang. Saya nggak tahu Bu ini. Jangan sampai seperti itu lagi. Mana Ismet tadi masih gabung nggak? Sudah dulu ya. Ya, Bu. Azan, asar. Iya betul. Ibu tutup ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.